Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fahmi Ilhami. Pemirsa, dalam pekan ini kami masih menyoroti peredaran narkoba di semua kalangan, dari usia anak-anak bahkan sampai lanjut usia. Berikut liputannya. Narkoba tentu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dahsyatnya pengaruh narkoba menyerang ke semua usia. Cirebon menjadi salah satu dari banyaknya kota yang tersandung kasus narkoba. Dikutip dari BNN Kota Cirebon, kasus pengguna narkoba terhitung dari usia 13 sampai 50 tahun, di mana dalam rentan usia tersebut tergolong usia produktif. Ibu Nifa, selaku petugas BNN Kota Cirebon, memaparkan permasalahan narkoba tidak melulu di usia dewasa, tetapi sudah merambat di kalangan anak-anak. Jadi memang kalau data yang kami himpun itu paling banyak ternyata di Kabupaten Cirebon. Klien yang kami layani dari Kabupaten Cirebon, untuk rentang usianya sekitar SMP kelas berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. 13 sampai 50 tahun ada. Tapi kalau ditanya mana yang mayoritas gitu, itu ada di usia produktif ya Pak, 27 tahunan tuh produktif. Usia produktif semua. Usia produktif sekitar 27 tahunan. Itu rata-rata yang paling banyak menyalahgunakan gitu, untuk klien yang kami layani di sekitaran rentang usia itu. Meskipun masalah permasalahan narkoba itu sendiri tidak melulu di usia dewasa ya. Jadi kalau permasalahan narkoba itu mencakup semua lapisan masyarakat, semua kalangan gitu, bahkan rentang usia dari SD kami menemukan di Kota Cirebon juga sudah ada yang coba-coba ganja. Waktu itu teman dari pencegahan, bidang pencegahan melakukan sosialisasi, dan ada teman anak-anak SD itu yang mengaku katanya dia dikasih sama ini Pak di jalanan gitu dari orang yang lebih dewasa. Pak Iwan barangkali mau nambahnya? Ya. Jadi kalau bicara angka yang awal tadi, estimasinya kurang lebih segitu ya, adik-adik sekalian ya. Angka realnya nanti kita akumulasi ulang lah gitu. Yang kedua terkait dengan apa tadi pertanyaan yang kedua? Rentan usia. Sebetulnya kalau kita lihat hampir mencakup semua usia, dari mulai yang kita temukan kasus itu dari anak SD sampai yang sudah dewasa. Jadi semua usia itu mencakup semua gitu. Cuma yang Ibu bilang tadi betul, hampir mayoritas itu usia-usia yang produktif ya. Produktif di antara 20 sekian sampai 30 tahunan gitu loh. Mungkin itu data yang bisa kita sampaikan. Faktor terjadinya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkotika diantaranya kurangnya pengetahuan individu tentang dampak penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan, sehingga individu tertarik untuk mengonsumsi narkoba secara berlebihan, serta lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti broken home. Orang tua yang cerai yang menyebabkan individu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan, dan ketenangan, sehingga menjadikan individu salah dalam memilih pergaulan. Adapun faktor lainnya, rendahnya ekonomi dan pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri. Dalam kasus narkoba, pengguna maupun pengedar akan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satunya seorang pria baru baya berinisial WR yang tersandung narkoba jenis sabu sejak 10 Januari 2019. Kini ia sedang menjalani proses pidana di Lapas 1 Kota Cirebon dengan status pengedar dengan masa hukuman 10 tahun pidana. Ya, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Selamat pagi, nama saya. Sudah berapa lama Bapak di Lapas 1 ini? Saya masuk tahun 2019, tanggal 10 Januari. Jadi sudah 4 tahun lebih sedikit. Pada saat Bapak tertangkap, saat itu Bapak memakai narkoba jenis apa? Sabu. Jadi awal Bapak bisa menggunakan narkoba kan karena meningkatkan stamina buat Bapak. Iya. Awal mula bisa ketahuan Bapak itu pemakaian narkoba gitu, dan akhirnya sampai di rehabilitas di sini gitu. Itu awalnya. Jadi ya kalau cerita awal ya karena saya pemakai, saya di Cirebon, masuk Cirebon lagi 2004. Saya suka ke dunia malam, terus
semakin lama polisi juga semakin tahu kalau saya pemakai. Ya mungkin saya juga nggak sadar kalau saya masuk yang diincar. Kemudian ya seperti mimpi, pada hari itu tanggal 2 Mei 2018 saya lagi di warnet, saya punya usaha warnet. Saya ditangkap karena saya diduga menjual narkoba sebanyak 200.000 pada tetangga saya. Jadi tetangga saya minta barang, saya punya, saya kasih 200.000. Makanya dia ketangkep, dia sebutan saya, jadi saya statusnya pengedar. Apa jadi ikut ke ini? Iya, meskipun sedikit tetap saya pengedar. Pak Adi, selaku petugas Lapas 1 Kota Cirebon, beranggapan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan keluarga, perhatian orang tua terhadap anak, karena fenomena saat ini orang tua sibuk bekerja, perhatian orang tua terhadap anak berkurang. Ya, untuk menghindarin terjerumus dalam narkoba itu sebenarnya sekarang dimulai dari keluarga dulu ya. Karena sekarang narkoba itu kan sudah masuk ke semua lini ya, nggak pemerintahan, nggak sekolah, nggak swasta pun sekarang semuanya udah merata, udah masuk ke semua lini lah. Walaupun aparat juga sekarang banyak kan. Jadi untuk menghindari itu tentunya dari pendidikan keluarga, perhatian orang tua itu sekarang kan fenomena yang sekarang itu kan orang tua sibuk kerja ya. Jadi perhatian orang tua ke anak itu jadi kurang, jadi hanya fasilitas saja kita berikan tanpa ada pengawasan, jadinya mereka bergaul, kita nggak tahu bergaul sama siapa. Intinya sih sebenarnya dari pergaulan dulu, mereka mencoba-coba dulu, akhirnya mereka kecanduan, dan untuk kecanduan itu akhirnya dia butuh uang, jadi pengedar, jadi naik levelnya begitu ya. Jadi selain dari pendidikan sekolah, yang paling penting itu pendidikan dari keluarga. Kita mantapkan dari sisi kerohanian terutama ya. Menurut pakar psikologi, pengguna narkoba mengalami gangguan kesehatan mental sebagai dampak negatif dari pengguna narkoba jangka panjang. Hal ini disebabkan kandungan di narkoba yang bisa memicu gangguan di otak, baik dalam sistem saraf maupun fungsi otak. Bila hal ini berlangsung, terdapat beberapa gangguan kesehatan mental yang kerap dialami oleh pengguna narkoba, mulai dari paranoia, depresi, gangguan kecemasan, gangguan panik, serta juga halusinasi. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Aska Maulana, seorang psikolog di Sosiamedik Klinik Cirebon, di Jalan Taman Cipto, juga dosen ya di Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, di pendidikan anak usia dini yang mengampu mata kuliah psikologi anak ya. Terima kasih telah diundang ke sini. Ya, memang narkoba ini menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi generasi muda ya, bagi kita semua ya. Tidak hanya merusak generasi muda itu sendiri, tapi juga merusak tatanan sosial ya, dan bangsa ya, khususnya moral. Nah, dari sudut pandang psikologi itu sendiri, kalau kita bicara narkoba artinya berbicara tentang zat aditif. Zat aditif itu adalah zat yang bisa membuat candu ya. Apa artinya candu? Artinya meningkatkan jumlah konsumsi zat. Misalkan hari ini kita konsumsi 1 pil atau 1 zat ya, bulan depan kita tambah dalam sehari 2 pil misalkan itu ya, tahun depan nambah lagi ya. Nah, sebenarnya zat aditif itu ada banyak ya, tidak hanya narkoba ya, termasuk di dalamnya ada alkohol, ada rokok. Nah, itu kan ada sifat-sifat aditif ya. Namun yang jadi masalah ketika kita bicara narkoba artinya ada substance abuse, ada penyalahgunaan ya. Dan sebenarnya narkoba ini yang termasuk obat-obat psikotropika itu juga dipakai untuk medis ya. Namun menjadi bermasalah ketika ada penyalahgunaan tanpa resep dokter. Nah, ini yang membuat penyalahgunaan ini menjadi overdosis ya, yang sebelumnya itu dosisnya itu diperbolehkan untuk aturan-aturan tertentu, tapi
karena memang ada sifat aditif itu tadi ya, tanpa diketahui siapapun dia mengkonsumsi lebih banyak ya, lebih banyak dan itu terus tambah zat. Bayangkan ketika anak itu mengkonsumsi narkoba dari SMP, dari SMA ya, pasti ya sekarang udah usia 25 misalkan, atau 23 atau 30, pasti makin banyak. Begitupun sebenarnya hampir sama dengan narkoba, namun ya sifat zat narkoba hampir sama dengan rokok maksud saya. Namun sifat zat narkoba ini jauh lebih berbahaya. Ya, ketika kecanduan itu ya tidak hanya dampak organik fisik ya, tapi juga dampak psikologisnya pun menjadi lebih nyata ya. Kalau rokok mungkin efek berkepanjangan, jantung, paru-paru itu fisik ya, tapi kalau narkoba ini ya tidak hanya fisik tapi behaviornya juga, perilakunya juga. Nah, ini yang berbahaya daripada narkoba. Nah, sekarang kenapa tadi ya bisa kecanduan ya, dalam sudut pandang psikologis ya, kalau kita masuk ke sistem saraf manusia ya, efek zat aditif khususnya dari narkoba ini, obat-obatan narkoba ini, zat-zat narkoba ini bisa mengaktifkan neurotransmitter atau senyawa kimia dalam otak yang namanya dopamin ya. Dopamin itu akan aktif dan diproduksi secara massal ketika ada zat aditif ini masuk ke dalam otak ya. Nah, ketika dopamin ini memberikan efek bahagia, atau enggak memberikan efek tadi aditif, nagih. Nah, itu yang memang terbiasa ya, ada konsumsi zat narkoba itu masuk ke dalam otak sehingga behavior kita pengen lagi karena nagih ya. Nagih, otak kita biasanya dialirkan sama dopamin sama zat substans itu ya, muncul perasaan senang, perasaan tenang, perasaan aktif, energik ya, kan itu membuat kita pengen lagi nih, behavior kita pengen lagi ya. Itulah yang membuat aditif itu, karena dia bisa memproduksi senyawa yang menyenangkan, yang membuat puas, yang membuat tenang ya. Tergantung nanti zat-zatnya kan, ada halusinogen sifatnya, ada sifatnya juga kalau narkoba itu kan ada sifatnya doping, energik ya, ada sifatnya juga menenangkan, ada 3 kan, ada yang sifatnya membuat aktif, ada sifatnya membuat tenang, ada juga sifatnya yang membuat halusinasi. Itu tergantung ini ya. Nah, karena ada produksi neurotransmitter berlebih, membuat orang itu pengen lagi dan menaikkan tingkat dosis. Nah, sehingga ini yang menjadi berbahaya dan merubah behaviornya juga. Yang tadinya produktif tentu menjadi tidak produktif ya, sehingga bisa membuat segala macam cara agar dia mendapatkan obat itu. Bayangkan anak kecil ya, anak SMP, anak SMA kalau udah kena terpapar itu ya, zat aditif itu ya, khususnya narkoba itu ya, dia belum punya uang ya, akhirnya muncul kriminalitas ya. Ya, dia gimana cara biar bisa dapetin uang untuk membeli barang gitu kan ya. Jadi hasilnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tadi yang saya bilang di awal, ini juga akan berdampak pada tatanan sosial ya. Saya kira ini berbahayanya. Semakin kita coba dikit ya, yang rusak bukan hanya diri kita tapi rusak lingkungan juga. Kriminalitas makin merajalela. Makanya kalau kita lihat film-film Hollywood itu, bandar narkoba itu erat kaitannya sama kriminalitas kan, mafia itu kan ya, karena ya dia jualannya narkoba, dia konsumsi narkoba ya, akhirnya udah nggak ada akal lagi. Ketika dopamin itu makin banyak dalam otak ya, udah nggak punya moral lagi, nggak punya akal lagi ya, segala macam cara ditempuh, membunuh orang pun ditempuh. Nah, ini berbahayanya narkoba. Menurut pengamat sosial, narkoba merupakan suatu kejahatan atau suatu kegiatan sindikasi yang bersifat internasional. Ketika penyelesaian tidak bisa secara parsial, pengamat meyakini komitmen seluruh negara adalah memerangi narkoba. Ya, saya pikir terkait dengan masalah penggunaan narkoba mungkin ini menjadi suatu keprihatinan kita semuanya ya. Artinya berita tentang narkoba senantiasa menghiasi seolah-olah memang tidak ada ujung pangkalnya. Tapi dalam pandangan saya begini, sampai kapanpun permasalahan narkoba itu tidak akan bisa pernah terselesaikan. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana narkoba ini bisa
kita minimalisir setidaknya, dalam artian mungkin peredaran dan seterusnya. Kenapa tidak bisa kita hilangkan secara tuntas? Pertama, narkoba ini kan merupakan suatu kejahatan atau suatu kegiatan sindikasi yang bersifat internasional. Artinya ketika penyelesaiannya pun tidak bisa dalam penyelesaian secara parsial. Artinya kalau mau diselesaikan ya harus menyelesaikan semuanya ya. Tetapi saya meyakini sekali komitmen seluruh negara adalah memerangi narkoba. Itu sebagai satu gambarannya. Objek yang untuk pemakai narkoba itu rata-rata kaula muda ya, kebanyakan. Pesan saya sebisa mungkin dan semampu mungkin jauhi yang namanya narkoba, karena baik secara klinis, secara medis maupun secara sosial, psikologis itu sangat berpengaruh semua Pak, berpengaruh sekali gitu loh ya. Jadi bahaya narkoba ini mungkin adik-adik sudah tahu semua seperti apa bahayanya. Saya nggak perlu menjelaskan secara medis, tapi adik-adik bisa lihat seperti apa jadinya ketika seseorang itu menggunakan narkoba. Intinya jauhi narkoba. Pesan kami dari BNN, mari kita bersama-sama, karena kalau menangani narkoba sendirian nggak mungkin BNN. Pasti melibatkan lingkungan masyarakat, semuanya komponen masyarakat. Ada satu kampung yang banyak terjadi peredaran dan penyalahgunanya, tapi kalau lingkungan warga masyarakat situ cuek, BNN bisa apa? Yang kita harapkan, yang kami harapkan, ayo bersama-sama gitu. Kita perangi kejahatan narkobanya dan kita lindungi lewat rehabilitasi penyalahgunanya. Karena penyalahguna narkoba itu korbannya, beda dengan kriminalnya, beda dengan penjahatnya. Begitu. Ada pecandu yang dicekokin, dijebak, ditipu gitu. Tapi karena dia sekali coba karena ditipu, kemudian selanjutnya susah terjerat, sudah terjerat dengan narkoba susah untuk balik. Menarik ya. Dari sudut pandang psikologi, segala permasalahan tentu bermula dari keluarga ya. Jadi ketika ada anak remaja ya yang memang kecanduan narkoba, itu juga patut dicurigai bagaimanakah keluarganya berfungsi atau tidak. Maka dari itu ya, kalau kita ingin menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan bangsa, yang harus kita selamatkan adalah lingkup terkecil dulu, yaitu keluarga ya. Sehingga pendidikan keluarga itu sangat penting ya. Yang kedua ya, yang penting lagi ya adalah fondasi daripada hidup kita, petunjuk pedoman apa. Kalau kita sebagai Islam ya, ad-din, agama Islam ya. Yang Nasrani ya, agamanya Nasrani juga, tergantung agamanya. Agama ini ada kan untuk menjaga tatanan sosial ya. Ketika agamanya itu tidak dipupuk dari kecil ya, pastilah kacau ya. Makanya agama itu sangat penting. Agama apapun itu tergantung keyakinannya masing-masing, saya kira ya. Kalau di Islam sendiri ya perlu ditanam, karena dengan agama itu kita bisa kontrol diri kita. Ingat ya, akan kematian ya. Ingat akan masa depan, tidak hanya masa depan di dunia tapi masa depan di akhirat kan itu. Karena setiap yang bernyawa pasti mati ya. Nah, sehingga agama ini bisa menjadi solusi terbaik ya untuk memupuk kita agar terhindar dari narkoba. Yang ketiga ya, itu itu kerjasama semua pihak ya, baik itu sekolah ya, pemerintah ya, dan masyarakat ya, dan pejabat-pejabat lainnya juga ya. Kalau buat anak-anak muda, saya kira masalah narkoba itu semua tahu masalah ya. Cuman ketika dihadapkan dengan godaan kan banyak yang nggak tahan. Jadi ya seperti yang telah kita ketahui bahwa kalau kita berteman dengan tukang yang jual ikan asin, bawa asin kan. Jadi ya hati-hati dalam bergaul. Gitu. Dan tapi yang lebih penting lagi buat saya itu, jangan lupa gimana pun juga
orang make itu punya alasan, ya kan. Dan saya kira dulu saya berawal dari rasa marah, kecewa pada orang tua ya. Di banyak, kayak Anda masih muda kan pasti sering lah Anda punya konflik dengan orang tua ya. Dan Anda bingung kemana nih gitu. Nah kebetulan saya pelariannya itu ke dunia malam, kenal sama teman yang make. Nah, kembali juga tidak hanya anak mudanya juga, orang tuanya juga harus bisa lebih cerdas lagi dalam mendidik anak.